cara masuk surganya, dia berpeluang membawa bapak ibunya, pasangannya, plus semua keluarga besarnya. Kalau semua keluarga besar ini beriman, beramal soleh, dan berperan dalam hafalan Qurannya. Jadi kalau bapak belum hafal Quran malam ini, terus anda punya visi anak saya mesti hafal Quran, cucu saya hafal Quran, ketika dia hafal, dia akan menggandeng anda di akhirat masuk surga bersama-sama. Ya, bahkan nanti disambut oleh malaikat. Di sini disebutkan Jannatu Adn. Ya, yuhallawna fiha min asawir, nanti diberikan perhiasan. Di sini disambut di Jannatu Adn oleh para malaikat. Jannatu Adn yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke surga Aden. Ya, kemudian siapa yang ikut dengan mereka? Wa man salaha min abaihim. Bapak-bapak yang soleh ditarik oleh dia. Ayo Pak, ikut ke surga. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istrinya penghafal Quran, suaminya soleh ditarik oleh istrinya. Kemudian wa dzurriyyatihim, atau sebaliknya, wa dzurriyyatihim, keluarganya, anak cucunya, dibawa semua masuk surga bersama-sama. Dan ketika masuk surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat menyambut di setiap pintu surga, lalu mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bisa masuk surga. Ayo, kalian telah sabar selama di dunia. Orang sabar dalam urusan dunia, kamu sabar dalam urusan akhirat. Orang sabar dekat pada Al-Quran, kamu sabar dekat pada Al-Quran. Orang sabar dalam maksiat, kamu sabar dalam taat. Demi Allah saya katakan, kalau anda tidak menggunakan sabar pada tempatnya, anda kehilangan peluang karena sabar digunakan oleh pelaku maksiat juga. Pelaku maksiat bisa sabar, masa anda orang taat tidak sabar? Sekarang orang maksiat aja sabar Pak. 3 orang pencuri, 1 pimpinannya, 2 anak buahnya, yang kedua terakhir dia baru magang nyurinya. Begitu mau mencuri motor agak lambat sedikit, bos agak susah nih, sabar, terusin aja, sabar, terusin aja. Orang nyuri masih sabar, masa antum mau taat tidak sabar? Lihat orang maksiat sabar, orang korupsi sabar, menggunakan sabar pada tempat yang salah disebut dengan zalim. Kenapa antum ahli takwa, ahli taat, ahli dakwah tidak sabar? Sabar. Sabar mengantarkan anda ke surga. Sabar mendekatkan anda dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar dapat berita gembira. Wa basyyiris sabirin. Orang sabar masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Fa nikma uqbad dar. Inilah nikmat terindah dalam kehidupan. Silahkan. Nih. Kemudian hadisnya untuk motivasi, hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910, 2915, 2920. Kita ambil juga di Ibnu Majah keistimewaannya, nomor hadis 215 dari Anas bin Malik, dan di Al-Bukhari ya riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 4739. Ya. Sudah? Bismillah. Yuk kita mulai dengan cepat. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi ya. Sekarang jadi 9 menit. Fokus. 1. Allah menyampaikan 4 kali di satu surah. Surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jika Allah menyampaikan sekali, maka cukup bagi kita meyakininya. Karena setiap yang Allah sampaikan pasti benar. Tapi rumusnya, jika Allah menyampaikan lebih daripada sekali, itu artinya ingin meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan ini sangat penting bagi kita dan dikuatkan kita untuk mendapatkannya. Saya katakan begini, tadi kan Anda tolong Ustadz bacakan sampai 3 kali. 3 kali, sekali belum dengar wajar, 2 kali belum yakin wajar, 3 kali belum yakin juga, butuh berapa kali lagi? Nah ini Allah yakinkan sampai 4 kali supaya kita yakin. Apa yang ingin diyakinkan oleh Allah? Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal mim muddakir, maka adakah di antara anda yang ingin mengingat, menghafalkannya? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika anda ingin menjadi ahli Quran, ingin hafal Quran, maka anda tidak boleh bertentangan dengan ayat ini. Apa itu? Hadirkan keyakinan dalam benak kita, dalam jiwa kita, bahwa Al-Quran itu mudah. Mudah. Anda yang menganggap hafalan Quran sulit, maka Quran tidak akan hadir dalam jiwa anda. Karena janji pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan pada diri anda menghafal Quran itu mudah. Mudah, mudah, mudah. Di setiap anda mendapati ingin momentum untuk belajar, lihat mushaf, mudah. Mau belajar, mudah. Menghafal, mudah. Tanamkan pada jiwa kita, sepanjang anda bertentangan dengan ayat ini, anda tidak akan mendapatkan bagian dari Qurannya. Insya Allah, mudah, mudah, mudah. Mana mushafnya? Ini tebal juga ya, Masya Allah, tebal juga ya. Mudah, bismillah, mudah, bismillah, bisa, bismillah, lancar. Saking mudahnya nanti Allah akan tunjukkan banyak hal. Maaf, maaf, jangankan yang bisa baca, yang nggak bisa baca, hafal Quran. Mari kita ketemu Fajar, lahir prematur, 1,6 kilo. Sebagian dari saraf terganggu, dikatakan lumpuh otak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tunjukkan pada manusia Quran mudah. Yang lumpuh otak, hafal Quran. 3 tahun hafal Quran. Masya Allah, 4 tahun berjalan, Qurannya lebih bagus. Ada nenek-nenek 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Masya Allah, diperdengarkan Quran oleh cucunya. Dengar, 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 dengar. 2 tahun hafal Quran. Ada perempuan menunggu suaminya itikaf. Suami itikaf di masjid, sibuk luar biasa. Begitu itikaf, pulang hafal 3 juz. Istrinya yang nunggu di rumah 10 hari hafal 30 juz. Ada hafal, tidak terbatas. Anda ibu rumah tangga, Anda pekerja, Anda sibuk, tidak menghalangi Anda untuk mendekat pada Al-Quran. Mudah teman-teman. Tapi kalau Anda berpikir sulit, demi Allah saya katakan, lihat kalimat Qurannya, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan untuk menghafalkannya. Jadi kalau saya tanyakan, Quran mudah atau sudah? Menghafal Quran mudah atau susah? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau susah, di mana letak kesusahannya? Nah, karena itu ketika Anda menyebut mudah, turunkan kemudahannya itu. Bagaimana Quran bisa menjadi mudah? Karena ada orang mengatakan mudah di lisannya, tapi sampai malam ini belum hafal. Contohnya banyak nih. Kapan Quran jadi mudah? Ini masalahnya. Bukan cuma di lisan. Mudah, mudah, mudah. Kuatkan. Dia ada manhaj dalam Al-Quran. Ada metode. Ketika Anda ingin menanamkan keyakinan, katakan pada diri Anda. Ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan. Katakan. Mudah, mudah. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu teorinya di Quran. Qul, katakan. Jadi bukan cuma mengatakan, tapi kata qala itu bisa mengatakan, bisa yakin, bisa kuatkan keyakinan dengan berkata. Yang praktekkan orang Jepang sekarang. Begitu mau bekerja, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan bikin permainan benteng Takeshi, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Benar. Ada itu. Saya nggak nonton, ya cuman pernah lihat sekilas gitu kan, ada kamu bisa, kamu bisa. Ya Masya Allah. Orang Korea ingin menyusul Jepang, lihat pendidikan di Korea. Ya, dan insya Allah teman-teman di Korea, kita nanti akan berkunjung ke Korea. Insya Allah tanggal 31 kami sampaikan, insya Allah kita bertemu di Korea, kita tanamkan kecintaan pada Quran insya Allah di sana. Sehingga kita tunjukkan cahaya Islam memancar di Korea dengan benih-benih kenikmatan, kebaikan dan kedamaian insya Allah. Ya, tunjukkan Islam yang terbaik, Islam yang damai, Islam yang tentram, Islam yang penuh dengan senyuman, Islam yang solutif. Tayyib, anak Korea dari TK, itu begitu mau masuk kelas, dari keluar mereka ditanamkan di benak mereka, harus lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Sekarang mereka bisa nyusul. Kita yang punya teorinya. Hadirkan, saya bisa, 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 bisa. Mudah, mudah, mudah. Bagaimana Quran bisa jadi mudah? Tidak hanya di lisan, tapi harus diketahui rumusnya. Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarna.
Dan tunggu, kami telah mudahkan Quran semudah-mudahnya. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kemudahan. Satu sahlun, dua yusrun. Sahlun, yusrun. Sahlun itu artinya mudah, tapi kemudahannya relatif. Relatif. Ada seorang bisa, yang lain belum tentu. Misal, bahasa Arab mudah atau sulit? Saya ulang, bahasa Arab mudah atau sulit? Mudah. Kalau mudah, saya bicara bahasa Arab dari awal sampai sekarang, sampai terakhir. Tapi ikhwas sekalian, insyaallah nahnu sanwasil insyaallah muhadaratana bil lughati al arabiyyah insyaallah, fa ana sawfa u'abbir baqiyat muhadaratina bil lughati al arabiyyah. Baik. إذا نحن نريد أن نعود إلى القرآن الكريم ونطبق كل هذه الأشياء من الإجراءات ومن النظر. Kan berubah sulit, fahimtum, calantum. Teman-teman sekalian, ayo fokus. Katanya mudah, sekarang jadi susah. Padahal bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Saya ke Mekah, anak-anak kecil segini bisa bahasa Arab, luar biasa. Saking mudahnya. Saya terakhir ke Mekah berapa waktu kemarin, sebelumnya itu Masya Allah Pak, ada orang stres di pelataran Masjidil Haram, menghadap ke sebuah hotel, Anjum namanya, hotel baru itu ya, bintang 4 tapi cukup bagus itu ya, Anjum dekat Marriott. Dia menghadap ke sana, duduk sendirian, nggak ada orang, bisa ceramah Pak, ceramahnya pakai bahasa Arab. Orang stres bisa bahasa Arab, ceramah. Di sini banyak orang sehat nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Lihat rumusnya, karena lugha Arabiyah sahlah lil Arab, bahasa Arab mudah bagi orang Arab. Bagi orang non-Arab belum tentu mudah. Jadi disebut dengan sahlun namanya. Paham? Tapi kalau semua mudah, tidak ada batasan, maka berubah katanya dari sahlun jadi yusrun. 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 Mudah, semua bisa mengerjakan itu. Misal, ngangkat sedotan, mudah atau susah? Mudah. Saking mudahnya, bayi bisa ngangkat sedotan. Masya Allah, bayi bisa ngangkat. Teman-teman sekalian, maaf, anak kecil bisa ngangkat, orang dewasa bisa ngangkat. Wa araf al-basah, basas yusrun likulli jami'a. Ngangkat sedotan itu gampang, segampang-gampangnya untuk semuanya. Perhatikan baik-baik, ketika Allah menawarkan tawaran menghafal Quran tidak pernah disebutkan sahlun. Kalau sahlun, walaqad sahallal Quran sahlun, artinya orang ini bisa, yang lain tidak. Tapi menggunakan yusrun, artinya ada harapan bagi kita semua mudah mendapatkan Quran. Anda jangan pernah menyimpulkan dengan faktor yang lain, bagi dia mudah, bagi saya tidak. Tidak. Semua kalangan. Jangan katakan saya sepuh, karena ketika Quran diturunkan usia Nabi 40 tahun, lengkapnya 63 tahun, lengkap 30 juz. Berapa usia para sahabat pada saat itu? Rata-rata ada yang muda, ada yang remaja, tapi bukankah banyak juga yang sepuh seusia dengan Nabi? Jangan jadi alasan faktor tua Anda mengatakan saya sulit mencerna. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalin. Masya Allah. Kok susah? Kenapa? Berapa sih usia? 70. Oh, faktor gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Ambil kemudahannya. Bagaimana cara mendapatinya? Perhatikan. Allah hanya berikan kemudahan untuk semua ini hanya pada satu golongan. Pada satu golongan tapi tanpa batas. Siapa golongan ini? Lidzikri. Golongan ahlul dzikr. Zikrun. Ini kata kuncinya. Bukan lil hifzi, tapi lidzikri. Ingat, dalam bahasa Arab sekarang di zaman now, itu menghafal disebutnya hifdzun, hafidha yahfadhu. Orangnya disebut dengan hafidh. Tapi ternyata Allah tidak menjamin kemudahan menghafal Quran bagi hafidh. Tidak.
Tidak ada kemudahan di Quran bagi hafid, tidak. Tapi bagi zikrun, ahli zikri itu yang dimudahkan. Gak percaya silakan. Nama Anda Asep, susah menghafal Quran, ganti jadi hafid. Sama aja, gak akan mudah. Kalau dalam diri Anda tidak hadir sifat zikrun, tidak akan mudah menghafalkan Quran. Maka kalau Anda ingin mudah, masuklah ke dalam ranah zikrun ini. Karena Allah hanya menjadikan yusrun sangat mudah untuk zikrun, lidzikri, bagi yang mau menghafal, mengingat. Bagaimana cara mengingatnya? Zikrun. Ini awalnya. Apa itu zikrun? Disingkat dengan zikir. Zikir adalah segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Makanya semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah di Quran disebut dengan zikir. Lihat. Maaf, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Perhatikan baik-baik. Fa idza qadaytumus salata, maka jika telah tuntas Anda menunaikan salat, fadhkurullah, silahkan berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Itu zikir. Zikir. Ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, zikir, 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 ingat dengan Allah. Tayyib, maaf, berdoa itu zikir. Karena setiap Anda berdoa, Anda menyebut nama Allah, lebih dekat dengan Allah. Karena itu ketika Anda diminta berdoa, bahasa Qurannya zikir. Hubungkan dulu kita supaya ingat dengan Allah, baru minta kepada Allah. Quran surah 7 ayat 205. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan berzikir, doa, minta kepada Allah dengan hati yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang baik, tundukkan, mohon kepada Allah dengan khusyuk, zikir. Anda menyebut Allah, maaf, dalam salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bagaimana menyembah kepada Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Anda menyebut Allah, maaf, jalan nyebut Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, itu zikir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Anda duduk di kantor sambil zikir, ingat Allah. Anda jalan, ingat Allah. Makan, ingat Allah, zikir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191, paling kiri sebelah bawah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir, zikir, zikir. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin dimudahkan menghafal Quran, maka Anda harus mulai dulu meningkatkan zikir Anda kepada Allah. Di menghafal Quran itu kalau ingin mudah akan bersanding dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai tingkatkan dulu. Pertama, sholat tingkatkan. Tambah. Menambah itu dengan fikihnya, bukan ditambah bilangan yang baku. Berarti besok saya harus tambah. Subuh kemarin 2, besok 3 insya Allah. Tidak, tetap 2. Tambah dengan sunnahnya, malam tahajud. Tahajud. Makanya ketika Anda tahajud, ayat Qurannya turun. Tahajud bersanding dengan hafalan Quran. Quran surah 73 ayat ke-20. Lihat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan saat tahajud baca yang paling mudah dalam Al-Quran. Perhatikan, ketika Anda menambah ibadah zikir kepada Allah lewat salat, di situ Allah jamin kemudahannya. Lihat. Walaqad yassarna pakai yusrun. Saat tahajud, faqra'u ma tayassara masih dari kata yusrun. Artinya kalau Anda tingkatkan amal soleh, tingkatkan tahajud, tingkatkan kedekatan pada Allah, Allah pun tingkatkan kemudahan Quran hadir dalam benak Anda. Dimulai tingkatkan amal soleh dulu, sholat tingkatkan, sunnahnya keluarkan, infak tingkatkan, sedekah tingkatkan, kemudian jaga tubuh kita supaya zikir pada Allah. Mulai hari ini, kalau Anda ingin hafal Quran, mata Anda jangan sembarangan melihat.
Jadikan mata hanya yang melihat, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjauhkan dari Allah, tinggalkan, jangan pandang. Anda ke mall, lihat makanan yang menjauhkan dari Allah, jangan, lewat aja. Lihat pakaian, lihat yang terbaik. Akhwat, cari pakaian-pakaian yang mendekatkan Anda dengan Allah. Sepanjang Anda belum mendekat, susah Anda mendapatkan Quran. Quran itu suci, dia tidak akan datang pada pikiran yang tidak suci, pada tindakan yang tidak suci. Mustahil, tidak bisa. Makanya kalau para akhwat ingin cepat menghafal Quran, ingin dipercepat, ayo perbaiki penampilannya, dekatkan dengan Allah, mulai berhijab, hijab dengan baik, dekatkan pada Allah. Antum yang ikhwan cari yang baik-baik, makanan yang halal, jauhkan dari riba, jauhkan dari yang tidak baik. Begitu yang baik-baik masuk, yang kotor keluar, zikrun masuk, Quran akan cepat masuk. Karena itulah saya buka rahasia tertinggi di sini. Siapa orang paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak tahu katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut dengan Ahmad. Ahmad, puncak ketaatan, bentuk sirah mubalagh, superlatif dari kata Hamid. Hamid yang loyal dalam satu jenis ibadah. Tapi kalau loyal dalam segala jenis ibadah, tahajud kerjakan, sedekah kerjakan, tawadu luar biasa, sabar, ibadah luar biasa, maka dirubah kalimatnya di superlatif Ahmad. Disebutkan sekali di Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, lihat baik-baik, ketika Nabi rajin sholat, rajin tahajud, rajin mendekat, rajin macam-macam, lihat baik-baik ya. Ada rahasia besar di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. Ketika wahyu turun pertama kali, Nabi ingin cepat menghafalkannya. Biasanya karakter orang yang ingin cepat hafal Quran, dia akan cepat melafadzkannya. Sama dengan orang saat akan ujian kan cepat mengulang-ulang kan? Rumus kaya F1 sama dengan F2, F sama dengan berbanding dengan P, rumus jaraknya sama dengan V dikali T, kalau mencari V sama dengan S dibagi dengan T, kalau mencari T sama dengan S dibagi dengan V. Oh, diucapkan supaya masuk dalam benaknya. Taib. Nabi juga begitu. Begitu turun ayat, bacakan cepat di lisannya, bacakan cepat. Karena Nabi orang paling takwa, banyak zikirnya pada Allah, banyak kedekatannya, turun langsung ayat. La tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, enggak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu, hanya sekedar ingin cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu dan membimbing kamu untuk bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nanti kalau kami sudah bimbing Quran dalam jiwamu, ikuti bacaannya. Kami mudahkan untuk mendapatkan Quran. Rahasianya. Kami pernah keluarkan rahasia ini dengan teman-teman para penghafal Quran. Diterapkan teman-teman, jadi konsep menghafal Quran dalam 30 hari. Yang diberikan pertama kali bukan suruh menghafal, tapi diobati kekurangannya yang jauh dari Allah. Lisan yang kurang baik, isolasi dulu. Istighfar. Matanya lihat yang baik-baik dulu. Ketika semua sudah bertobat, beristighfar, mendekat kepada Allah, tahu apa yang terjadi? Ada bahkan yang hafal Quran dalam 27 hari dari nol. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 23 hari, ada yang 30 hari, dan seterusnya. Ternyata luar biasa. Ketika seseorang konsisten dengan Qur'annya, meningkatkan zikirnya kepada Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tadi yang saya ceritakan, itu suaminya datang kepada beliau, kerjanya sibuk luar biasa Pak, tapi hari ini dia pengen beda. Ramadan tahun ini, kapan lagi saya mencari akhirat? Sudah banyak kesibukannya. Meninggal, rumah tidak akan menyelamatkan saya. Kendaraan tidak akan mengantarkan saya ke surga. Yang mengantarkan saya ke surga amalan saya. Maka dia bikin rencana, Ramadan tahun ini saya ambil cuti. Cutinya dia susun. Cutinya saat itikaf. Dia nggak ambil cuti dulu, untuk itikaf saya akan ambil cuti. Allahu Akbar. Begitu disampaikan pada istri mendukung. Papa ingin jadi penghafal Quran. Bismillah. Itikaf sekarang, saya akan rencanakan hafal 3 juz. Dia hafalkan sesuai niatnya 3 juz. Kemudian dia berangkat. Begitu suaminya pamit pada istrinya, ingin jadi penghafal Quran, menatap istrinya dari kejauhan, muncul rindu dan syahdunya.
Ya Allah, jadikan pula saya menjadi pendamping penghafal Quran. Karena rumusnya, kalau orang sudah baik, maka pasangannya akan dijadikan baik. Kalau pasangan tidak ingin menjadi baik, akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Fir'aun dipisahkan dari Asia. Ya, seperti Nabi Nuh dipisahkan dari istrinya. Seperti Lut dipisahkan dari istrinya. Tapi jangan ambil cepat kesimpulan. Oh, berarti kalau sudah saya baik, suami nggak mau ikut, saya harus pisah. Oh, tidak. Anda ditugaskan untuk mendorong suami Anda jadi lebih baik. Kalau ibu istri ingin jadi suami soleh, dorong dia. Awas, saya tidak ingin mendengar kalimat ini lagi. Ada seorang akhwat mengaji, kemudian setelah itu merasa baik, suaminya dipaksa jadi baik, tidak sabar dengan proses. Sampai menyimpulkan, lebih baik saya mencari pria sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. 17 tahun dia mendampingi Anda. Ya, ayo ajak dia. Begitu suami menjadi penghafal Quran, ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa istrinya keinginan menghafal Quran. Suami berangkat ke masjid i'tikaf, istri merawat rumah tangga di rumah. Anaknya masih kecil-kecil, ada yang diberikan ASI, tapi tidak menghilangkan keinginan untuk zikir kepada Allah. Ditambah, saat masak dia zikir, saat berikan ASI dia baca Quran, dan dia berdoa kepada Allah untuk ditanamkan Quran dalam jiwanya. Allahu Akbar. Tidur dalam keadaan Allah, mushaf di tangannya. Mendekat kepada Allah. Begitu pulang selesai i'tikaf, suaminya datang dengan rajah bahagia, pancaran luar biasa. Ya zauji, sayang, hafidhul Quran thalatha ajza. Saya sudah hafal 3 juz yang selama ini gak bisa saya hafal. Saya hafal 3 juz. Pancaran bahagia. Istrinya menyambut, tidak menyampaikan kalimat apapun, dicium. Masya Allah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian sudah tenang, dijaga perasaan suaminya. Setelah menyampaikan itu, alhamdulillah, semoga Allah pancarkan Quran di keluarga kita. Sayang, saya pun sudah hafal Quran. Berapa juz? 30 juz. Masya Allah. Suami 3 juz, istri 30 juz. Dalam berapa hari? 10 hari. Apa yang diisi pertama kali? Bukan hafalan dulu, tapi perbaikan pribadi kita dulu. Maka saya sarankan pada antum pulang ke rumah, lihat yang di rumah. Acara-acara tidak baik, tepikan. Ayo pasang parabola. Hadirkan yang halal-halal. Hidupkan Quran. Yang dengar musik boleh ganti sekarang. Quran aja. Beli speaker aktif. Buka Quran. 24 jam setel. Karena ingat, pendengaran kita akan cepat menangkap. Begitu cepat Quran. Insya Allah akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majalah yang dilihat tepikan, yang ada yang bagus-bagus saja. Jadi Anda lihat yang bagus, dengar yang bagus, berjalan pada yang bagus. Di dapur dengar Quran, di kamar dengar Quran, baik kemana-mana dengar Quran. Sepanjang yang baik-baik, maka Quran akan ditanamkan di rumah Anda. Demi Allah saya katakan, Anda silahkan coba, Anda rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Gak percaya silahkan, mulai dari ini wujudkan. Bismillah, niat, Bismillah, ya Allah kuatkan. Ya Allah, kalau saya wafat besok, ya Allah jadikan ahli Quran. Ya Allah, mohon ya Rabb, jangan wafatkan saya kecuali ada kalimat Quran di benak saya. Wafatkan saya saat membaca Al-Quran. Wafatkan saya dalam keadaan dekat dengan Quran. Wafatkan saya, Allah, menjadi ahli Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami jadi ahli Quran, ya Allah. Jadikan anak saya memberikan mahkota untuk keluarganya, ya Allah. Untuk bapak ibunya, ya Rabb. Mohon ya Allah, sebelum saya wafat beri kesempatan untuk menghafal Quran. Minta dan robah perilaku Anda dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, Anda akan dapat anugerah yang tak terduga nantinya. Anda tidak percaya, mulai niatkan malam ini, bangun tahajud dan mohon kepada Allah satu keluarga. Sentuh, minta kepada Allah. Puaskan, alirkan tangisan, mohon dalam sujud. Demi Allah saya katakan, besok Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tidak mulai hari ini, tidak mulai malam ini, Anda terlambat, teman-teman sekalian. Saya mau tunjukkan pada Anda. Mana Ubay? Ubay. Mana Ubay? Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, apa kabar? Ubay habis di habisnya. Baik. Ubay, alhamdulillah. Namanya Ubay. Ubay berapa tahun sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Ubay dari mana? Ubay dari mana ya? Dari tadi di sini. Dari tadi.
Coba tanya Bapak. Dari mana? Dari tadi. Oh, dari tadi. Alhamdulillah. Baik, duduk sini ya. Baik. Baik, mau minum? Enggak. Oh, enggak, baik. Alhamdulillah. Baik, ngantuk? Enggak. Enggak, baik. Baik, supaya tidak ngantuk, Baik baca. Baik mau baca surat apa? Enggak ada surat Abasa wa Abasa, baik. Pak, teman-teman, Ubay membaca surat Abasa. Bismillah. Abasa wa tawalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika lahu yazakka aw yazakkar fa'au zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla inna tazkirah faman sya'a dzakarah fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanduril insanu ila ta'amih anna sababanal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardu syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabahu la khadba wa zaitunan wa nakhla wa da'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma sya'nu yughni wujuhi yawma idzin musfirah daikatum mustabsirah wa wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Ubay mau jadi apa? Penghafal Al-Quran. Insyaallah. Kita aminkan teman-teman sekalian. Amin insyaallah. Ubay datang dari mana? Dari tadi. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ubay datang dari tadi ya, menunggu dari tadi. Baik, dari tadi Ubay udah di sini ya.
Iya. Kemarin datang ke sini pakai pesawat. Iya. Dari pesawatnya dari mana? Dari Dari Bali ya, beliau dari Bali ingin hadir bersama kita jadi penghafal Al-Quran. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Tidak cukup dengan doa, InsyaAllah. Mana ayahnya ini? Ayahnya baik, ada di belakang. Nanti Ubay, sini dulu Bay. Ya, baik. InsyaAllah langsung duduk ya. Baik dari tadi. Baik. Baik Mas. InsyaAllah kita doakan jadi penghafal Quran. Biaya sekolahnya sampai jadi penghafal Quran saya yang tanggung. Ya, InsyaAllah. Dan nanti kita akan mudah-mudahan jadi penghafal Quran terbaik InsyaAllah. Ubay mau apa lagi? Ubay mau hadiah. Mau hadiah. Mau apa Ubay hadiahnya? Ubay mau hadiah. Ubay mau hadiah yang Nabi. Baik, jangan lihat ke Bapak, lihat sini aja hadiahnya. Apa hadiahnya? Motor. Baik. Ya sudah. Mudah-mudahan motor bisa mengantarkan ke surga ya. Iya. Ubay mau naik motor ke surga? Mau. Baik, alhamdulillah. Ubay mau bonceng Ustad? Mau. Nanti kalau Ubay ke surga ajak Ustad ya. Iya. InsyaAllah baik. Ya sudah. Ubay mau motor apa? Hah? Sudah, mumpung dia tidak tahu. Baik, nanti kalau sudah bisa pakai motor, tolong kasih tahu Pak ya. Nanti saya carikan motor InsyaAllah. Ya, baik. Minimal motor-motoran. InsyaAllah. Nanti Ubay, kalau sudah besar bisa pakai motor, telepon Ustad ya. Ustad, saya sudah bisa pakai motor. Nanti Ustad kirimkan motornya. Siap? Siap. Alhamdulillah. Ubay takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Takbir. Terakhir, Ubay dari mana? Ubay dari tadi. Dah ya. Ya sudah. Ubay duduk sama ayah. Lewat sini aja. Baik. Luar biasa. Ya, itulah anak-anak ya. Ditanya dari mana? Dari awal konsisten, dari tadi. Tapi kalau anda tanya Quran, abasa dari awal sampai akhir. Masya Allah, luar biasa. Antum dari mana? Cukup dulu ya.